Saking mungkin ya, nah, karena daunnya belum kelihatan. Jadi awal mula setek nanti biar diajari masih ini cara begini ya. Kalau ini kan dari biji mulanya, nanti buahnya diambilkan dari itu masnya, dari pohon seperti ini. Contohnya contoh pengambilan tunas. Anu ke alat apa? Bawa alat ini. Paham ya? Nah, cara pemilihannya tunas yang mau bentuk bakalan harusnya Pilih yang kenceng. Ini diambil yang tunasnya enggak terlalu muda. Ini daunnya sudah agak tua. Ambil makanan yang ini sudah kelihatan cepat bertumbuh lah. Jajar calon-calon tunas. Ya. Potong nanti dipakai untuk dua tunas. Misal satu tunas gagal nanti ada yang cadangnya satu lagi. Contohkan Pak Mat. Nah ini kebetulan yang diambil lah indukannya pohon musangking. Ya, Malaysia ya. Bisa dicontohkan cara pembuatan populasinya. Cara penyetekan. Penyetekan untuk menentukan jenis pohon, Pak. Populasi kan untuk menentukan jenis pohon. Ya ini bakal Apa mungkin ada obat khusus pupuk atau nanti Pak setelah ini kita saya jelaskan. cari batang yang sehat? Nanti kira-kira dari media 30 cm lebih. Kita kupas kulitnya seperti ini dari samping kiri dulu, lalu kanan. Setelah sampai persis ya, ini garetnya diambil dari atas lagi. Putih sembret Ya, kulit. Cuma kulitnya saja ya Pak. diambil, dibuang, dikasih yang tadi entris lah, kalau istilah di perbukitan. Oh, mengono kulit. Hampir sama nyetek. Telean. Proses setek habis semuanya sama. Oh, kulit tak kira di potong. Diikat ini rapat ya, jangan sampai ada yang rongga nanti biar penyiraman air nggak masuk ke dalam. Ya, diikat rapat Terus selama kurang 40 lebih hari. 1 bulan sampai 35 hari. Terus Misal nanti bibit yang ini nggak pilih-pilih ya? enggak Ya, orang Tapi yang pilih ini ya? ya yang buat bentukan mau jenis yang bawor apa musangking apa yang lainnya gitu, mau yang di terus ini nggak dipotong nih. Kira dipotong. enggak, nanti setelah ini setelah ini yang tumbuh daunnya kayak lebar. gini, daunnya lebar, nanti kisaran sudah tinggi 25 cm baru dipotong. Kalau Oh, ini terburu-buru dipotong nanti Garing. tumbuhnya lambat. lambat. Ya, ini kisaran dari buka setekan 1 minggu sampai 10 hari baru siap. Yang satu lagi kiri dulu, kanan, nanti dari atas kita lepas.
ada pastinya khusus plastik untuk ngetek. Nah, isolasi Plastik kurang bagus Pak, tekanannya itu enggak maksimal. Tidak sampai ke situ anu. Dikira kan nggak plastik biasa sakit. Nanti tarik Pak, putus. Biasa itu kalau yang nanti potongnya alurnya enggak sama, apa itu salah, nanti ditarik sini putus Pak. Oh, Kalau itu yang ini, terlari kan iya, banget. nggak apa-apa. Oh, nonton pertanyaan lagi. anu obatnya ini. Oh ya, sekarang saya jelaskan untuk Apa pupuk sing ngono kuwi biasanya proses penanaman, Ji. Penanaman, perawatan sama nanti untuk panen. Untuk pohon durian sendiri membutuhkan ketinggian di antara 50 sampai 1100 mdpl. Itu di ketinggian itu mampu maksimal. Iya. 1 bulan sampai 35 hari ini kan nanti kulitnya mengebet, sudah seperti ini. Kelihatan sudah boleh. Wis boleh. Berarti sunat boleh. Boleh. Pun tadi kita jelaskan dengan anu nggih. Itu nek untuk teknis penanaman sama, hampir semua tanaman itu teknis penanamannya sama. Tapi kalau untuk durian nanti masalah di perawatan saja. Kalau durian itu memang lebih bagus di lahan miring karena dia cenderung minta air dan buang air, jadi tidak bisa menyimpan air terlalu lama kalau durian. Dan nanti untuk pertumbuhannya di pemupukan itu selama tanam setelah 1 bulan baru dipupuk. Setelah dia adaptasi dulu, setelah 1 bulan dipupuk, nanti di bulan pertama itu dikasih pupuk yang organik atau non organik juga bisa. Kalau non organiknya kimia itu NPK, itu nanti di starter angka 15 biasanya ada angkanya kalau NPK. Mungkin kalau bapak-bapak yang dari pedesaan punya kartu tani yang masih subsidi Ponska juga bisa, dan set A itu bisa dipakai. Tapi untuk catatan Ponska itu jangan terlalu banyak karena dia susah untuk mengurai, dan urea juga bisa. Catatan air harus banyak kalau urea. Kalau set A yang selama ini kita pakai, set A aman-aman aja, dia standar. Hampir kita menggunakan set A untuk pertanian apapun sama. Kalau untuk durian yang cocok untuk pupuk subsidi memang set A. Tapi lebih bagusnya NPK. Cuma selisih, NPK kan tidak ada subsidi. Terus nanti untuk masalah setelah pupuk kimia itu nanti setelah 1 bulan dia misal di tempat bapak itu tidak ada hama, tidak usah semprotan, tidak apa-apa. Kalau hama tidak usah semprot, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada hama, biasanya cenderung hama di pohon durian itu kutu kebul Pak namanya. Kutu kebul itu putih-putih itu. seperti kapas. Kapas itu putih-putih itu. Nanti itu dia semprotnya pakai insektisida bisa. Itu bisa yang sering kita gunakan insektisidanya itu yang DOR sama yang kelasnya DuPont. Biasanya pakainya yang planet biru dan top DOR. Itu bisa matador atau apa, dengan campurannya tidak terlalu pekat. Itu nanti kalau mau semprot lagi waktu tunas seperti ini, dia membutuhkan CPT Pak, saat pengendali tubuh. Biar cepat mekarnya daunnya, biar cepat mekar, dia harus disemprot pakai pengendali tubuh. Pengendali tubuh itu nanti menggunakannya ada banyak kok. Itu biasanya kan di kandungan kayak Ultrakon, kayak dan Binta itu apa skor, itu pasti ada CPT-nya. Nah itu bisa kalian. Jadi dia untuk fungisida sekaligus untuk CPT. Kalau untuk fungisida saya biasanya menggunakan skor itu. Terus nanti untuk masalah di musim panen, durian itu kalau tumbuh lebat daunnya dia tidak bisa berbunga, harus dikurangi daunnya biar rantingnya terkena sinar matahari di batangnya. Nah kalau mungkin dari bapak-bapak kan ketinggiannya di daerah sana kan lumayan tinggi, 700 sampai 800. nah itu masih aman. Dengan catatan intensitas sinar matahari lebih dari 40%.
Kalau masalah pembuahan. Kalau untuk tumbuh tetap tumbuh. Pembuahan itu kuncinya di 40 sampai 60 lah. Itu baru bisa maksimal. Karena di angka itu nanti nggak masak kalau sinar mataharinya kurang. Biasanya rasanya kurang begitu manis, di bunga mudah rontok. Nah nanti kalau untuk masalah di pembuahan itu juga lain lagi semprotnya. Mau dipacu bisa, tidak dipacu juga bisa. Kalau untuk contoh yang sudah berbunga di sebelah sana, kalau mau lihat tidak apa-apa. Sudah segini tapi baru segini. Ya kalau di sini kan belum ada yang berbunga. Nah dari sekian saya jelaskan, ada pertanyaan tidak ya? Ini kalau sistem yang kayak gini tadi, kalau Ye. misalkan batangnya udah segede ini bisa nggak? Bisa, dengan catatan dia harus punya Dulu. dipotong dulu, nanti dia nunggu dia tumbuh lagi. Tumbuh baru lagi. yang Tunas kurang baru lagi. lebih batangnya Segini sama gini. bisa. Dengan catatan juga ada daunnya. Kalau tidak ada daunnya dia nanti fotosintesisnya kan susah, Pak. Kalau ini saya potong kan dia tidak bisa fotosintesis karena belum mempunyai daun yang membuka gini. Nah, dia kan makannya cuma dari akar saja, nanti daunnya pasti kalah. Kalau makannya dari atas dari bawah kan enak. Dia bisa bisa ngembang daunnya itu. Terus media tanaman Iya. ini khusus tanah campur. Oh kalau kita tanah saja sih seharusnya bisa Pak. Cuma karena ini di media polybag, dia kan butuh drainase Pak. Kalau kita tanah saja, sudah padat Pak nantinya. Sudah padat dan perkembangannya kan kurang. Di media tanah langsung tidak masalah gitu, tidak usah pakai. Bagus, lebih bagus itu karena cenderung kalau arang bakar itu kan cenderung tidak menyebabkan jamur Pak. Dia lebih bagus kalau yang dibakar. Intinya itu cuma drainase saja, nanti di perairan juga. Jangan sampai istilah bahasa Jawa itu cebong menurut Pak. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau misal buatannya begini bisa Pak. Bisa itu langsung tempelkan bisa, cuma dengan catatan dengan pohon yang sudah jadi. Misalnya dengan pohon yang besar gitu, nanti disusukan bisa. Dipotong langsung disusukan. Tekniknya sama seperti ini. Cuma kita ditempelkan langsung yang besar. Dengan catatan polybag jika jadi dihilangin, siram terus. Siram terus. Nanti kan jadi satu rapat, nanti potong bawah. Pohon kan sudah besar ya. Iya. Itu seandainya steknya itu 2 atau 3 itu bisa. Mau di berapa jenis bisa. Oh, contohin. Nah, ini kan 2 jenis, Pak. Nah, ini pohon 2 jenis. Daun ini kan lain. Nah, ini kan lain ini sama ini. Nah, ini tempelan samping ini kan jenisnya lain. Jenisnya yang lain ya? Ya. Ini jenis lain, yang ini jenis lain. Satu pohon bisa dibuat dengan beberapa jenis. Tapi dengan catatan saya tidak merekomendasikan karena pertumbuhan durian kan nanti kalau ini tidak masalah mungkin daun kecil dan daun kecil sama. Kalau daunnya besar pasti yang kecil kalah. Karena dia yang cepat, yang dan besar pertumbuhannya ini pasti ketutup. Wonten melih? Kalau untuk yang sudah berbunga itu untuk mengatasi kerontokan bunganya itu Oh seperti apa itu ya? biasanya kalau untuk kerontokan bunga di musim penghujan Pak. Kalau musim seperti ini biasanya tidak terlalu rontok lah. Tapi untuk penyemprotan bisa diakali dengan kimia itu. Itu bisa NKP plus boron. Kalau saya pakainya Vitomik. Itu yang mereknya saya sebut langsung saja. Saya pakainya Vitomik. Jadi pakai NKP plus boron juga bisa. Tapi kalau misalnya dia hujan kok jenengan bisa kanopi, masih nganopi bunganya itu tidak masalah. Ditutup aja pakai plastik atasnya. Dahannya ini kan bunganya di sini Mas. Nah sini tutup plastik. Biar dia tidak langsung kena curah hujan yang tinggi. Biasanya kan curah hujan kita lebat banget, jadi kerontokan di situ biasanya. Nah penyebab kerontokan satu air, yang kedua hama. Nah di hama itu biasanya ular Pak, ulat. Nah itu kan pakai semprot ulat itu bisa densis apa aja itu bisa. Tapi kepekatannya dikurangi.
Untuk durian kan sistemnya sistemik. Nanti kalau dibikin langsung jenengan kewalahan. Jadi sistemik. Misal perawatan hari ini, minggu pertama jenengan kasih dosis agak pekat. Nanti di minggu kedua semprot lagi, kurangin lagi takarannya. Nanti minggu berikutnya kurangin, semakin lama kan semakin hilang. Nanti setelah banyak lagi baru diulang lagi treatmentnya seperti itu. Sistemnya. Nanti Berarti kalau, continuous ya? sistemik seperti itu. Kalau misalnya tidak ada hama itu tidak masalah, tidak semprot. Kuncinya durian itu cuma biasanya di daun, hamanya yang banyak itu. Durian itu. Kalau masa pembuahan dari buah kecil sampai besar kan juga cukup lama itu. Nanti mesti di musim penghujan ini pasti dia kena rontokan pasti. Dan di pohon durian untuk catatan nanti di pembuahan itu, jika jenengan punya pohon durian kalau buahnya lebat, jangan seneng dulu. Sebisanya mungkin dikurangi saja. Kapasitas pohon durian biasanya yang besar-besar, yang belum besar lah segini ini biasanya cenderung lebih lebat. Tapi itu hati-hati tanda tanya malahan. Nanti belum ada 1 tahun pasti mati pohon. Seperti itu. Makanya dia jangan terlalu diforsir untuk buah. Bagusnya idealnya itu cuma 10 sampai 20. Untuk tahap pertama pembuahan itu Per pohon ya? Iya, 20 buah sampai 10 sampai 20 buah. Kalau di pohonnya itu banyak buaya diambilnya mau. Aja nanti bunganya di yang mana? Di sortir yang kurang bagus, yang beratnya Kecuali kecil-kecil, kalau dibuang. pohon tahunan itu lain lagi. Ya, kalau tahunan kan udah yang penting tinggalan nih mbah-mbah kita. Wah itu kan segini-segini dia nopangnya udah kuat. Kalau pohon itu cenderungnya seperti itu. Yang saya alami dari sekian banyak, saya juga belum menemukan kenapa. Mungkin karena dia terlalu diserap makanan sama buahnya itu. Karena di setiap buah itu pasti dia butuh makan yang banyak kalau durian. Untuk pembesarannya mesti makan yang banyak. Kalau enggak pohonnya pasti kering. Pohon melih? Tahulah kalau mau bibitnya nanti langsung aja Pak Lurah nanti biar dianggarkan. Kalau untuk perawatan tanahnya yang umpama pohonnya durian udah besar itu gimana? Kalau untuk perawatan tanah itu biasanya enggak begitu nganu Mas. Tanahnya itu kan tergantung. Tanah itu berpasir atau tidak. Kalau durian itu cenderung di angka pH-nya di 6 sampai 7. Idealnya di 6,5 pH-nya. Dia tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Dan biasanya kalau pohon durian dekat apa itu? Dekat pohon kelapa itu biasanya beruret. Itu itu antisipasinya bisa pakai dolomit, bisa pakai furadan, itu bisa diantisipasi. Sebelum tanam ditabur seminggu sebelumnya. Itu bisa. Pohon durian itu membutuhkan pemupukan itu jangkanya lama kok, enggak kayak. Cuma yang kalau mau dipacu lebih cepat itu pakai kimia. Kalau kimia itu ya tadi yang saya sebutkan itu ZA, NPK itu yang dosisnya per batang. per batang itu nanti tergantung Pak. Tergantung pohonnya. Kalau misalnya ukuran segini ini, itu paling 1 cendok saja. 1 cendok tuh. Tapi masih kalau jenengan lebih tanam 6 bulan itu nanti di dekat pangkal aja 20 cm dari pangkal dikasih. Tapi nanti kalau setelah pohon besar, dengan setiap perabukan atau penanaman di pangkal daun, di ujung paling dulu. Itu pasti ujung akar. Ujung akar paling. Nah ya itu, nanti jenengan lingkar itu dikasih kasih pupuk atau kasih nganu itu di situ. Cabang terluar itu sama dengan akar terluar. Iya, biasanya di seperti itu. Tekniknya seperti itu. Oh, teman-teman. Ini terus saya nonton acara mulai mboten. Ini sing bulan no sing budi. Bulan itu ya. Habis ini ntar ke kantor pedus. Kalau bulan itu tekniknya kan saya juga sering ke sana. Kalau di sana itu harusnya tumbuh tetap. Cuma kondisinya di sana itu yang saya perhatikan ya, drainase saja. Kalau tanahnya tetap merah ya. Cuma dia pas musim panas tidak nyimpen air. Ini musim hujan nyimpen air, ya, gitu loh. Nah itu nih nek diterase ring, pasti dia bagus. Jangan catatan disiram loh Pak. Ini musim kemarau, harusnya dia tumbuh. Kalau di sana, mana saya
sering ke sana toh, sering lihat daerah sana. Pernah ke sana juga. Waktu Sengon itu pasti. Tanahnya itu sebetulnya produktif. Cuma tergantung kitanya. Durian memang di tanah seperti itu harus kita injak. Karena mudah tanah bagus tapi dia mudah kering. Di sana itu memang mudah kering itu loh. Nah itu jenah solusinya cuma di drainase ini itu, aliran itu. Kalau jenah sudah persiapan pasti jadi saya. Kalau di sini tuh khusus untuk durian ya Mas ya? Durian pokat ya. Kalau apokat itu Pokat ini cara steknya juga sama seperti sama. Sistem sambung. Sambung kalau pokat biasanya samcuk, sambung pucuk. Saya enggak punya sering pokat ya. Kalau punya bisa. Kalau apokat itu biasanya potong langsung, Pak. Potong Kalau langsung. sudah benar mau berbuah itu apa? Solusinya bagaimana? Apokat. Apokat belum berbuah. Enggak berbuah. Menjenawan Selekatan. bantat. Bantat maksudnya? Maksudnya apa kelemponan Mas? Oh, J. Daunnya terlalu Banyak di Nah, itu dihilangi aja siangin, Pak. Lah pada tak main teluwe Dari benar berbuah. Oh, jadi dan modelnya kayak gitu Pak, disiangi. Jadi kerapatan untuk ranting itu Pak. Jadi pemilihan ranting ya kalau itu disiapin. Nanti antara ranting satu dan ranting satunya itu dikasih space. Biar dia tidak terlalu banyak ranting. Nanti kalau memang solusinya itu belum berbuah bisa dipacu. Hanya pakai booster itu. Jadi, jenengan istilah booster ini tak buka mawon jenengan do. Terus mungkin yang internet booster ini kok istilahnya nek jenengan pun mboten awam. Potasium Mas ini. Sodium no potasium niku sami mawon. Niku manjenengan sekali niku sami. Dan tahun kata-kata. Mungkin biasanya buah seperti ini. Kalau saya semua jenis saya pacuk dulu awal. Tapi setelah tahun berikutnya enggak. Ya apa Mas? Iya. Kalau ini kan saya pohon besar saya TB Pak, top walking itu namanya ya seperti ini. Itu lokalang apa sudah ada jenisnya Pak? Sebagian ya lokalan sebagian Jenisnya apa? Oh yang sudah sama saja. Oh sama. Iya. Memang ini potasium seperti itu. Harusnya seperti itu, tapi karena jangan kelebatan loh Pak. Ini kan ranting sama daun jauh-jauh. Kan ini memang ya lebat. Oh iya, berarti kuncinya ini Pak. Oke. Pruning. Istilahnya. Ini kata Mbak ya. Jenengan nanam jenis apa Pak? Napa kula Aligator. Oh, alligator, pindah alligator. Miki. Oke, wah ini kok jelas kijah semua. Harusnya di tahun ketiga dia. Tapi pengalaman di tempat saya itu tahun ketiga berbuah, tahun kelima Mas. Nah ini kebanyakan buahnya itu. Jenengan ini jadi pohon buahnya apa sedang rumiyin. Kecuali jambu ya. Karena jambu mudah rontok. Lah jambu aman. Nah nggih, kecuali jambu nek semua jenis yang okulasian itu kelemahannya di ya, jangan terlalu seneng kalau banyak-banyak, makanya banyak mending dikurangi di awal. Pas bentar-bentar itu mending yang kita pun udah produktif, jangan kok bayar rapatnya bagus, wah mending dikurangi sekalian. Karena itu memang penyakitnya okulasi. Saya juga punya tanaman apokat itu lama, sudah lama. Itu kan kemarin itu rontok daun. Iya, Saya mau tumbuh lagi. rontoknya halus langsung ngomong. Garing. Garing kuning itu. Iya. Biasanya apokat itu memang agak lemah. Kalau batangnya masih apa itu nggak kering, ada potensi untuk tumbuh lagi. Batang dari tunasnya, kalau apokat masih tunasnya bawahnya itu masih hijau. Dua lah, kalau masih Sama aja kayak durian juga. Kalau durian asalkan nggak kering, rontok saja pasti dia tumbuh lagi. Kalau durian. Apokat itu kalau balikannya durian, ya hampir sama sih, cuma dia kalau apokat itu tidak terlalu seneng air. Durian kan seneng air, apokat jangan terlalu. Kalau yang wantek lengkeng, kalau yang wantek ya air itu cukupnya bisa.
Nordalan namanya. Wis cukup. Pon, cukup. Nek nggon bukit duren iki kembangnya rontok. Ketiga ngeten iki rontok kan. Oh, ketiga ngeten. Nggih. Ya biasanya itu nek ketiga ngeten jenengan siram. Tapi kalau nyiram buah karena kan banyak di sana kan orang bilang-bilang wah nek kokean banyu biasanya rontok. Padahal asal drainasinya benar loh. Catatan dia basah tetap basah. Enggak berair gitu. Kebanyakan itu kalau yang durian yang sudah lama itu bunganya lebat tapi tidak jadi. Nah, itu tadi seperti MKP itu. Pas waktu MKP. terus turun. Itu waktu pembungaan itu disemprot. Iya, itu kan karena faktor insek dan lingkungan. Besar. Boron. Boron. Tanah itu tetap siram pas. Tanah tetap bawah siram. Itu wajib. pohonnya sudah besar pak. Iya. Segini gitu. Biar tidak rontok itu disiram. Biar Soalnya maksimal kan nanti apa itu jadinya. udah disiram kan. Satu minggu sekali apa? Kembangnya kayaknya ora tadi. Nek nggonku rontok kabeh. Lah iya iya berdua ae. Bahasane kudu bolak-balik. Kembangnya ora tadi rontok Yang kabeh. bawah disiram nanti yang bunganya disemprot. MKP plus boron. Ya. Berarti jenengan ibu bulan, Mas. Nggih. Oke. Ini bulan semua nih. Bulan semua nih. Pon, pertama. Ampun. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup. Nggih. Nah, ini apa tuh ya? Kan nggih, matur suwun, Pak. Matur suwun. Nggih, terus Mas. Aku tak titip plastis ya. Pasti sapa? Iya, aku kuwi bang aku anu HP ku. Oke. Siap. Mas niki pamane nyuwun kontak person kek mengke konsultasi par. Terima kasih. Wah, mbok nggih. Wong padha-padha le sinau. Wonten mau. Sinau. Asmane Tapi kuwi ning Magelang ya. Niku ajeng saya beto mboten niki. Diasta Diasta mboten menawa nek ajeng Bawa ke sana nanti disiram Sama- aja, nanti 2 hari sekali disiram. Itu aja. Tutup. Semua. apa di apa di sini, Mas? Sini sih yang ini apa ya? Yang bawa. Nanti 1 bulan dibuka Pak. Nggih.